Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Pak, ibu pulang dulu ya. Udah ngantuk soalnya. Pamit seorang istri yang bernama Bu Hesti kepada suaminya Pak Gito. Sepasang suami istri yang jualan mendoan di warungnya yang sederhana sampai malam hari. Usahanya itu sudah dirintis semenjak mereka berdua baru menikah. Lokasinya juga strategis sekali, karena berada di pinggir jalan raya. Kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 25 menit. Dan istrinya beranjak untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Dan suaminya sendirian di warung karena masih ada beberapa pembeli di warungnya. Mereka memiliki satu anak yang sudah sekolah kelas 1 SMA. Anaknya laki-laki, namanya Alif. Dan tak jarang kalau misal hari libur, Alif juga terkadang membantu bapaknya di warung sampai malam. Warungnya itu biasanya tutup jam 12 malam kurang. Tapi semisal lagi rame, biasanya bisa sampai saja jam 1 dini hari, apalagi pas hari Minggu. Mereka ini keluarga yang sederhana, tidak kurang dan juga tidak lebih. Kala itu Bu Hesti yang sudah sampai rumah langsung bersih dan kemudian rehat tidur. Sedangkan Alif udah tertidur lebih dahulu karena besok dia harus berangkat ke sekolah. Dan tepat pukul 12 lebih 15 menit, Pak Gito baru saja tiba di rumah dan dia pun hanya mencuci muka dan kakinya, lalu beranjak untuk tidur menyusul istrinya. Dan pada esok paginya, Bu Hesti bangun pagi-pagi sekali. Dia berniat untuk membeli tempe di lapak langganannya itu pada pagi itu juga. Bu Hesti ini pergi ke pasar sendiri naik motor karena dia tidak tega untuk membangunkan suaminya yang masih kelihatan lelah itu. Pak Gito kadang juga ngantar ke pasar pagi-pagi kalau misal malamnya tidak pulang sampai larut. Namun karena semalam dia pulangnya larut banget, akhirnya Bu Hesti pergi ke pasar sendirian. Setibanya di pasar, dia pun langsung membayar pesanannya seperti biasanya itu. Dan tidak lupa saat itu juga Bu Hesti membeli cabai, bawang, kecap, dan saus yang di rumah stoknya sudah hampir habis. Setelah selesai, Bu Hesti pun kembali ke rumah dengan cepat. Sesampainya di rumah dia mendapati Alif sudah bangun dan sedang siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ibu dari pasar ya? Iya, Alif. Kok gak sama bapak, Bu? Bapak kamu masih tidur. Tidurnya pulas banget. Emangnya semalam ibu sama bapak pulang jam berapa? Ibu semalam pulang duluan, Liv, 10:30. Terus bapak kamu pulang tidak tahu jam berapa. Soalnya ibu sudah tidur. Kalau gitu ibu buatkan sarapan dulu ya buat kamu. Saat itu dengan segera Bu Hesti langsung masak untuk sarapan mereka. Sedangkan Pak Gito ini masih tidur dan biasanya nanti bangun jam 8-an. Karena memang mereka buka warungnya itu sorean sekitar jam 4 sore. Jadi kalau pagi, mereka biasanya rehat sambil siapin dagangan untuk nanti sore. Usai sarapan, Alif pun kemudian pamit untuk berangkat ke sekolah. Bu, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Iya nak, kamu hati-hati ya di jalan, ucap Bu Hesti. Dan singkat cerita, hingga suatu hari di jalan raya Pantura di depan warung mereka mengalami perbaikan jalan, sehingga akses kendaraan yang lewat lalu dialihkan. Kini warung mereka yang dulunya sering ada kendaraan-kendaraan yang mampir untuk sekedar makan dan rehat, akhirnya tidak ada lagi yang datang. Palingan hanya orang-orang sekitaran situ saja yang membeli dan itu pun tidak seramai biasanya. Bahkan semenjak itu, Bu Hesti dan Pak Gito rehat di depan TV, sedangkan Alif sedang belajar di kamar dan nantinya akan lanjut tidur. Bu Hesti mengeluh kepada Pak Gito karena tidak mungkin perbaikan jalan itu akan selesai secepatnya. Mereka bisa saja rugi kalau terus begini. Pak, gimana ini? Nanti ke depannya, Pak. Soalnya, itu pasti perbaikan jalan tidak akan langsung cepat jadi, Pak. Iya sih, Bu. Tapi kita harus gimana? Kalau begini terus, nanti kita malah rugi, Pak. Bapak juga bingung, Bu.
Nanti kita cari solusi ya. Kita sekarang istirahat saja dulu, ucap Pak Gito. Pak Gito pun menyuruh istrinya untuk rehat dulu saja biar tenang, dan mungkin besok libur dulu warungnya. Pada malam itu, Pak Gito yang jarang ngumpul-ngumpul sama warga karena sibuk di warung, akhirnya dia putusin untuk datang ke pos ronda pada malam itu. Pos rondanya itu tidak jauh dari rumahnya. Dan setibanya di sana, Pak Gito langsung menyapa temannya yang kebanyakan lebih tua darinya sedang duduk-dudukan di ronda. Mereka biasanya ngopi sambil mainan kartu, namun tidak judi, hanya sekedar penghilang rasa ngantuk dan bosan saja. Kala itu bapak-bapak menyambut Pak Gito dengan ramah dan menanyakan kenapa jarang sekali kumpul-kumpul. Pak Gito pun bilang kalau belum ada waktu selama ini, makanya dia jarang ikut kumpul. Pak Gito, sini ngumpul. Baru kelihatan aja nih Pak Gito. Iya Pak, kan saya jualan terus. Ini kenapa gak jualan Pak? Libur Pak, lagi sepi. Loh, emangnya ada apa? Kan biasanya selalu ramai warungnya. Pak Gito juga cerita, semenjak perbaikan jalan raya warungnya jadi sepi banget, dan dia tidak untung seperti biasanya. Emangnya bapak-bapak tidak tahu kalau jalan raya ada perbaikan? Apa iya? Sejak kapan? Saya tidak pernah lewat jalan raya soalnya. Sudah seminggu lebih Pak. Makanya warung jadi sepi. Soalnya aksesnya susah. Saya dapat untung juga tidak kayak biasanya Pak. Ada salah satu bapak-bapak yang tiba-tiba memberikan usulan kepada Pak Gito supaya coba dagang di tempat lain saja dulu sambil menunggu perbaikan jalan itu selesai. Saran saya Pak, Pak Gito mending pindah ke tempat lain saja dulu sampai perbaikan jalannya itu selesai. Siapa tahu di tempat lain bisa ramai lagi Pak. Wah, benar juga ya Pak. Ya sudah, nanti saya coba bicarakan dulu sama istri saya. Pak Gito mendengar usulannya itu pun langsung tiba-tiba seperti mendapatkan harapan, dan dia pun mengiyakan ucapan temannya itu dan akan mendiskusikan dengan Bu Hesti. Saat sedang asik-asiknya main kartu, datang lagi seorang bapak-bapak dengan raut wajah yang kelihatan sangat serius sekali. Dia langsung ikut nimbrung di kumpulan dan langsung cerita. Katanya dia mendapatkan info dari desa tetangga kalau di sana warungnya sering kehilangan uang secara misterius. Si bapak itu bercerita sangat semangat sekali, seakan-akan dia sendiri yang mengalaminya. Padahal dia hanya dengar dari orang-orang desa itu yang kebetulan cerita soal hal tersebut. Bapak-bapak, saya ada informasi terbaru nih. Informasi apa ya Pak? Tanya Pak Gito. Katanya di desa sebelah ada warung yang sering kali kehilangan uang. Para bapak-bapak tersebut yang mendengarkan cerita bapak itu langsung menimpali dan menduga kalau ada yang memelihara tuyul di sana, jadi uang pada hilang tiba-tiba. Jangan-jangan ada yang memelihara tuyul di sana. Bisa jadi Pak. Banyak kasus seperti itu juga zaman sekarang. Namun tak berselang lama, si bapak tadi yang cerita malah langsung ikutan nimbrung main kartu dan melupakan kejadian tadi. Seolah-olah dirinya tidak pernah membahasnya. Sungguh unik sekali. Berbeda dengan Pak Gito, yang saat itu dia malah kepikiran setelah mendengar cerita itu. Apa iya ada yang pelihara tuyul di desa sebelah? Dan saat itu dia sempat terdiam dan melamun sembari memikirkan hal itu sementara bapak-bapak yang lain sedang sibuk main kartu. Hingga waktu tak terasa sudah pukul 2 dini hari. Kopi dan camilan juga sudah pada ludes. Pak Gito lalu pamit karena sudah sangat capek banget. Bapak-bapak, saya pulang duluan ya. Nantilah Pak, baru juga kumpul sebentar. Besok lagi lah Pak, saya capek banget. Ya sudah, hati-hati Pak. Saat itu Pak Gito pulang sendirian berjalan kaki menuju ke rumah. Saat di perjalanan pulangnya itu, Pak Gito tidak sengaja melihat ada sekelebatan bayangan anak kecil di sekitarnya. Dia heran kenapa jam segini masih ada anak yang main di luar rumah. Ngapain coba? Namun Pak Gito mencoba tidak menghiraukan hal itu dan beranjak segera pulang. Namun saat di perjalanan yang sepi dan gelap, saat itu juga Pak Gito tiba-tiba saja merinding ketika ada hembusan angin yang lewat. Dia segera mempercepat langkah kakinya untuk pulang ke rumah. Dan beberapa saat kemudian, Pak Gito akhirnya sampai juga di rumah dan langsung tidur karena sudah capek. Dan pada keesokan paginya, Bu Hesti dan Pak Gito sarapan bareng
sedangkan Alif sudah beranjak pergi ke sekolah barusan. Pak Gito langsung bilang soal saran temannya semalam, yang katanya untuk coba jualan di tempat lain dulu. Bu, semalam kan bapak ngumpul di pos ronda. Terus bapak-bapak nyaranin kita kalau mending kita pindah dulu bu, cari tempat jualan aja untuk sementara waktu, sambil menunggu perbaikan jalan itu selesai bu. Iya juga ya pak, itu ide bagus pak. Daripada kalau kita di sana, kan nanti kita malah jadi buntung pak. Kalau gitu habis ini kita langsung cari lokasinya saja pak. Jangan lama-lama nutup warungnya, nanti kita tidak dapat pemasukan. Iya bu. Bu Esti pun tidak masalah atas ide itu. Dan hari itu juga mereka segera pergi bareng mencari lokasi yang kira-kira cocok dan juga strategis. Dan akhirnya mereka segera pergi mencari lokasi. Mereka pergi ke pasar dan saat itu mereka menemukan sebuah kios di pasar yang disewakan. Per bulannya bayar 400.000. Akhirnya mereka ambil kios itu dan mencoba dagang di situ nantinya. Pasar itu letaknya berada di desa sebelah, jadi lumayan jauh dari warung lamanya. Mungkin mereka juga harus mencari pelanggan baru. Dan singkat cerita, pada esok harinya, pada waktu sore hari, Bu Esti dan Pak Gito mulai buka lapak barunya di kios itu dan langsung menyiapkan semuanya. 1-2 orang datang mampir beli dagangannya, tapi tidak seramai di warung lamanya. Hingga sampai malam hari jam 9, mereka pun harus tutup. Dagangannya masih banyak, bahkan keuntungannya mereka hari itu tidak sampai 100.000. Awalnya mereka masih optimis, mungkin esoknya bisa dapat lebih dari itu, namun kenyataannya tidak sesuai harapan. Hari esok dan seterusnya kios mereka yang baru selalu saja sepi, dan mereka bisa dibilang rugi kala itu. Bahkan mereka pun selalu tutup lebih awal karena memang daerah itu waktu malam sangat sepi banget. Jarang sekali ada orang yang lewat di sana. Dan setibanya di rumah, Bu Esti lalu ngeluh sama Pak Gito. Kalau begini terus, bukannya untung malah buntung. Rencana mereka pengen renov rumah dan warung jadi tertunda. Dan bahkan kebutuhan juga mulai semakin banyak, belum lagi SPP untuk Alif dan keperluan lainnya. Pak, ini gimana kalau dagangan kita sepi terus? Kita bukannya untung, malah buntung pak. Rencana kita mau renov rumah, sama warung pun tidak jadi. Iya bu, bapak juga pusing. Apalagi uang simpanan kita tinggal sedikit untuk sewa kios dan tambahan modal karena kita rugi. Terus kita harus gimana ini pak? Kebutuhan semakin banyak. Alif juga harus bayar SPP pak. Pak Gito juga bingung, karena ternyata usulan saran dari temannya itu setelah dicoba tidak sesuai dengan harapan. Dan pembangunan jalan di warung lamanya juga masih lama selesainya. Kala itu Pak Gito memilih untuk duduk di depan teras rumahnya malam-malam, sementara Bu Esti lebih memilih untuk tidur duluan. Saat sedang melamun, Pak Gito tiba-tiba teringat cerita temannya dulu yang katanya di desa sebelah sering kehilangan uang. Dia penasaran soalnya itu yang katanya ada orang pelihara tuyul. Pak Gito pun bergumam kalau misal dia pelihara tuyul, lumayan juga katanya. Hitung-hitung sampingan untuk jualan. Apa aku pelihara tuyul saja ya? Kan lumayan, bisa buat sampingan tambahan, gumamnya. Akhirnya saat itu Pak Gito memilih pergi ke pos ronda, yang berniat bertanya kepada si bapak itu soal siapa saja yang dicurigai pelihara tuyul di desa itu. Pak, kira-kira bapak tahu gak ya, di desa sebelah siapa yang dicurigai memelihara tuyul? Katanya sih ada 3 orang pak yang dicurigai. Namanya Pak Ali, Pak Neman dan juga Pak Yudi. Kok bisa dicurigai pak? Ya soalnya mereka itu tadinya orang biasa saja, tapi sekarang jadi kaya raya mendadak dalam waktu dekat, ucap para warga. Pak Gito pun hanya mangguk-mangguk paham. Kemudian dia lanjut main kartu sama bapak-bapak yang lainnya. Dalam hatinya, Pak Gito berniat untuk mendatangi desa itu besok pagi dan memastikan kira-kira siapa yang pelihara tuyul itu. Pada keesokannya, Pak Gito milih libur dagang dan menuju ke desa sebelah yang ada rumornya itu. Dia mengendarai motornya menuju ke desa itu. Dan sesampainya di sana, Pak Gito langsung menanyakan pada warga sekitar soal 3 rumah yang namanya disebutkan bapak-bapak semalam. Kemudian dia mengamati rumah yang sudah ditunjukkan oleh warga tersebut. Dan intuisi Pak Gito srek saat melihat rumah orang kedua tidak terlalu mewah rumahnya. Saat itu Pak Gito merasakan hawa yang berbeda dari rumah orang itu.
Dia pun mantap dan menyambangi rumah itu. Dia pun lalu memencet bel rumah yang tertera di depan pintu. Dan beberapa saat kemudian, muncullah seorang bapak-bapak yang seumuran dengannya, yang namanya Pak Neman. Pak Neman langsung bingung saat Pak Gito datang karena dia tidak kenal, dan tiba-tiba saja datang ke rumah. "Maaf, Bapak siapa ya? Ada perlu apa?" Pak Gito pun bilang kalau dia ingin kenalan dan silaturahmi ke rumah Pak Neman. Dan Pak Neman pun dengan ramah menyambutnya dan menyuruh masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. "Saya Pak Gito, Pak. Saya datang ke sini mau silaturahim sama Bapak." "Oh iya Pak, saya Pak Neman. Kalau gitu ayo masuk dulu Pak." Saat itu Pak Gito pun masuk ke dalam rumahnya untuk bertamu. Pak Gito pun mengenalkan tentang dirinya yang jualan di pasar, yang memang dekat dengan desa ini, ya biasalah basa-basi dulu. "Saya kebetulan jualan tempe mendoan di pasar dekat desa ini Pak." "Buka jam berapa?" "Sorean Pak, sampai malam. Tapi sekarang sepi Pak. Sebenarnya saya jualan di desa saya sendiri, tepatnya di pinggir jalan raya. Tapi kan sekarang ada perbaikan, jadi warung saya sepi Pak." "Oh, makanya pindah tempat ya Pak?" "Iya." "Iya Pak, sepi juga. Tapi..." Tak berselang lama Pak Gito ini mengajukan pertanyaan kepada Pak Neman dengan mimik wajah yang serius. "Pak, maaf sebelumnya ya, kalau saya lancang. Saya mau tanya sama Bapak, apa boleh?" "Silahkan Pak. Mau nanya apa?" "Apa benar Bapak selama ini memelihara tuyul?" Tanyanya dengan berbisik. Kala itu Pak Gito bertaruh menebaknya dan berbohong kalau dia bisa melihat tuyulnya. Hal itu dia lakukan untuk menakuti Pak Neman. Dan jika taruhannya Pak Gito benar, maka Pak Neman akan mengakui, namun jika tidak, mungkin dia akan mengalami masalah karena Pak Neman merasa dituding yang tidak-tidak. "Jujur saja Pak, saya bisa melihat tuyul itu soalnya di rumah ini." Namun saat itu, responnya Pak Neman justru mengejutkan. Dia panik saat Pak Gito bilang bisa lihat tuyul padahal dia sebenarnya berbohong. Pak Neman pun kemudian jujur dan memberitahukan semuanya. Tapi dengan syarat, Pak Gito jangan sebarin hal itu kepada siapapun. Iya Pak, saya mau jujur. Tapi Bapak janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa." "Iya Pak, saya janji." "Iya Pak, memang benar, selama ini saya pelihara tuyul." Sungguh beruntung banget Pak Gito, karena ternyata tebakannya benar. Kemudian dia malah meminta kepada Pak Neman untuk bantu caranya gimana untuk pelihara tuyul itu. "Saya janji tidak akan memberitahukan kepada siapapun Pak. Tapi Bapak mau ngasih tahu nggak, supaya saya gimana caranya memelihara tuyul itu Pak?" Sontak Pak Neman pun terkejut mendengar Pak Gito berucap seperti itu. Dan dia pun dengan lega memberitahukan semuanya, tanpa rasa takut lagi karena Pak Gito juga tertarik untuk pelihara tuyul. "Bapak yakin mau pelihara tuyul?" "Saya yakin Pak. Saya sudah buntu, tidak ada modal lagi untuk usaha saya, dan kebutuhan semakin banyak Pak. Saya pengen kaya dan juga punya uang banyak Pak." "Kalau begitu, nanti sore kita langsung pergi ke sana Pak. Saya antarkan." "Iya Pak, terima kasih ya." Lalu saat itu mereka langsung menikmati hidangan yang sudah dihidangkan di atas meja sambil ngobrol-ngobrol. Pada sore harinya, Pak Neman mengajak Pak Gito untuk datang langsung saja ke dukun tempat Pak Neman order tuyul itu. Mereka pergi dengan motor milik Pak Gito agar tidak terlihat mencurigakan warga. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumahnya dukun itu. Letaknya tidak terlalu jauh dari desanya Pak Neman. Rumahnya dukun itu ada di desa lain. Rumahnya ada di pojok desa dan dikelilingi pohon-pohon yang lebat. Rumahnya terkesan mistis dan sangat tua banget. Pak Neman dan Pak Gito langsung menyambangi rumah itu dan masuk ke dalam, yang telah disambut oleh dukun yang bernama Mbah Joyo. Dan sesaat kemudian, Mbah Joyo pun keluar dan menemui mereka. Lalu mereka pun langsung diajak masuk ke dalam. Dan setelahnya, Pak Gito langsung menjelaskan kepada Mbah Joyo kalau dia ingin memelihara tuyul seperti Pak Neman. "Jadi gini Mbah, saya datang ke sini mau memelihara tuyul sama seperti Pak Neman Mbah." Dan Mbah Joyo kemudian menyampaikan syaratnya.
serta resiko yang nantinya harus diambil oleh Pak Gito. Ada syarat dan ritualnya. Syaratnya, kau harus membayar mahar sebesar 20 juta. Dan nanti istrimu yang harus menyusui tuyul itu. Apa kau sanggup dengan resikonya? Iya Mbah, saya sanggup. Pak Gito yang sudah kalang kabut dan ingin cepat kaya karena ingin banyak uang, dia pun mengiyakan ucapannya Mbah Joyo. Dan pada malam harinya, Mbah Joyo melakukan ritualnya dan memanggil tuyul yang akan diorder oleh Pak Gito. Mbah Joyo lalu merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit di depan asap kemenyan yang sudah mengepul. Dan beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual, yang membuat Pak Gito merinding, tapi tidak dengan Pak Neman yang sudah terbiasa. Dan sesaat kemudian, Pak Gito melihat ada sebuah asap hijau tipis yang berhenti di sampingnya Mbah Joyo. Terlihat sosok tuyul dengan telinga panjang. Kedua matanya merah menyala serta menggunakan popok saja. Sontak Pak Gito langsung terperanjat karena baru pertama kalinya dia melihat sosok tuyul itu. Saat itu juga Mbah Joyo melakukan perjanjian darah dengan tuyul itu. Jarinya Pak Gito diceplus dengan jarum tajam dan mengeluarkan darah. Aduh, rintih Pak Gito dengan kesakitan. Lalu darah itu pun diusapkan pada kalung jimat kain hitam dan dibacakan mantra oleh Mbah Joyo. Yang kemudian Mbah Joyo berkomunikasi dengan sosok tuyul itu, entah apa yang sudah dibicarakan. Dan kemudian, usai ritual selesai, Mbah Joyo memberikan kalung itu dan menyuruh Pak Gito untuk memakainya. Dan nanti jika ingin memanggil atau menyuruh tuyulnya beraksi, dia harus membaca mantranya terlebih dahulu. Saat itu Mbah Joyo langsung memberikan mantranya kepada Pak Gito. Ini mantranya. Nanti kau baca saat kau akan menyuruh tuyul itu, saat melakukan aksinya. Baik Mbah, saya mengerti. Ingat, nanti setiap seminggu 2 kali, si tuyul pasti akan menyusu ke istri kamu. Iya Mbah, saya akan ingat. Mbah Joyo juga menekankan kepada Pak Gito agar jangan sampai Pak Gito melanggar perjanjiannya, karena itu bisa berakibat fatal. Ingat, kau jangan sampai melanggar perjanjiannya, karena kalau kau melanggar, resiko yang kau hadapi akan sangat fatal sekali. Baik Mbah. Saat itu lalu Pak Gito pun segera membayar maharnya dengan uang simpanannya yang untuk merenovasi rumah, dan minjam uang dari Pak Neman. Nanti kalau sudah sukses banyak uang, dia akan mengembalikan uang pinjamannya itu. Mereka pun segera pulang. Saat itu Pak Gito mengantarkan Pak Neman terlebih dahulu ke rumahnya, karena saat itu mereka naik motornya Pak Gito. Saat itu Pak Gito tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Neman yang sudah mau mengantarkan ke dukun dan meminjamkan uang kepadanya. Pak, saya terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah mau bantu saya, mau mengantarkan saya dan meminjamkan uang. Sama-sama Pak. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya Pak. Iya Pak, hati-hati ya di jalan. Saat itu segera Pak Gito pun pulang ke rumah. Ketika waktu sudah menjelang subuh, pagi harinya Bu Esti menanyakan kenapa semalam Pak Gito tidak pulang. Dia pun beralasan sedang menginap di rumah temannya. Bapak dari mana sih Pak? Bu, Bapak semalam nginep di rumah teman Bapak. Ngapain Pak? Main Bu, biasa, ngobrol-ngobrol. Kemudian mereka pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan pada malam harinya, Pak Gito melakukan aksinya. Dia masuk ke kamar gudang yang sudah disiapkan untuk tempat ritualnya. Saat itu Pak Gito sudah menyiapkan beberapa kemenyan dan juga sesajen di dalam gudang itu. Dan saat tengah malam, Pak Gito mulai merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Joyo untuk memanggil tuyulnya. Dia berkomat kamit membaca mantranya di depan kemenyan yang berasap. Dan sesaat kemudian, hembusan angin masuk ke dalam ruangan ritual itu. Pak Gito pun mulai merinding karena dia akan berkomunikasi langsung dengan sosok tuyul itu. Setelahnya sosok tuyul itu yang menyeramkan muncul di hadapannya dan mulai berkomunikasi. Saat itu Pak Gito menyuruh tuyulnya untuk mencuri uang di desanya. Dan sesaat kemudian, sosok tuyul itu langsung pergi melakukan aksinya. Sedangkan Pak Gito tetap di tempat menunggu uang yang dicuri tuyulnya itu terkumpul di penampan yang sudah disiapkan. Dan beberapa saat kemudian, setelah Pak Gito menunggu, dia melihat di penampannya itu sungguh di luar ekspektasi. Karena di penampanan yang diletakkannya itu di depannya tiba-tiba saja penuh dengan uang dan juga perhiasan. Tak berselang lama, nampaklah satu sosok tuyul peliharaannya
dan dia meminta bayarannya yaitu dengan menyusui istrinya Pak Gito. Akhirnya Pak Gito pun mengiyakan dan menyuruhnya untuk mendatangi Bu Hesti yang sedang tertidur tanpa sadar. Kemudian sosok tuyul itu mulai menyusu pada Bu Hesti. Bu Hesti hanya merasakan sakit namun tidak sampai terbangun. Namun ternyata yang disedot bukan susu melainkan darahnya Bu Hesti. Dan singkat cerita, pada pagi harinya Bu Hesti terbangun dalam keadaan lemas dan dia merasa sangat kunang-kunang dan kurang darah. Saat bangun Bu Hesti langsung puyeng keliengan dan berkunang-kunang matanya. Pak Gito yang melihat saat itu berpura-pura langsung sigap dan segera membeli obat tambah darah. Serta saat itu Pak Gito juga membelikan sate kambing supaya Bu Hesti cepat pulih dan menyuruh Bu Hesti untuk istirahat saja di rumah, tidak perlu bantu jualan lagi. "Ibu kenapa, Bu?" "Gak tahu, Pak. Ini kepala ibu pusing banget, kunang-kunang. Kayaknya ibu kurang darah, Pak." "Kalau gitu, Bapak ke apotek dulu, Bu. Beli obat penambah darah ya. Sama beli sate kambing juga." "Iya, Pak." Segera saat itu Pak Gito langsung pergi menuju ke apotek dan ke penjual sate kambing. Sementara saat itu Alif sudah berangkat ke sekolah, jadi tidak tahu kalau Bu Hesti lagi sakit. Dan beberapa saat kemudian Pak Gito pun akhirnya pulang dan dia langsung memberikan sate kambing untuk lauk dan juga obat penambah darah. "Bu, ini dimakan dan diminum ya. Nanti habis ini ibu istirahat saja. Tidak usah bantuin bapak jualan." "Iya, Pak. Tapi bapak tidak apa-apa kan kalau sendirian?" "Iya, Bu, tidak apa-apa." Akhirnya mulai sekarang Pak Gito pun jualan sendiri. Meskipun hasilnya sepi, dia hanya menutupi agar Bu Hesti tidak curiga. Dia selalu bilang kepada Bu Hesti kalau dagangannya itu selalu ramai. Padahal ternyata tidak. Dia juga hanya belanja tempe dikit doang. Dan singkat cerita, kejadian seperti malam itu sudah berkali-kali Pak Gito lakukan. Dan kini Bu Hesti tubuhnya nampak lemas dan kurus serta pucat seperti tidak ada darah di tubuhnya. Bu Hesti juga terus merasakan sakit pada bagian payudaranya yang ada bekas lebamnya. Hingga suatu ketika Bu Hesti merasa curiga dengan Pak Gito, kenapa sekarang dagangannya itu laris terus katanya. Padahal sebenarnya Pak Gito kini sering banget nyuruh Bu Hesti untuk selalu minum obat penambah darah dan makan sate kambing terus. Pak Gito tega banget menjadikan istrinya untuk mendapatkan hartanya. "Kenapa payudaraku selalu sakit gini ya? Aku kenapa?" gumam Bu Hesti. Pagi itu Bu Hesti mencoba menanyakan kepada Pak Gito soal dagangannya itu. "Pak, gimana dagangan kita? Apakah laris, Pak?" "Udah, Bu. Ibu tenang saja. Selalu laris kok." "Syukurlah kalau begitu, Pak." "Pak, ini kok payudara ibu akhir-akhir ini selalu sakit ya, Pak? Dan lebam. Ibu juga selalu pusing." "Kan udah dibelikan obat terus sama Bapak. Nanti juga ibu tidak pusing lagi kok." Lalu saat itu Pak Gito malah lanjut tidur ke kamar karena ngantuk. Hingga suatu hari, Alif yang curiga atas sakit yang dialami oleh ibunya, dia malam-malam sengaja tidak tidur. Saat itu Alif berjalan menuju ke dapur mau ambil minum. Dia tiba-tiba saja melihat bayangan anak kecil keluyuran di rumahnya. Dia pun sontak terkejut serta merinding. Dia yang mulai ketakutan akhirnya segera kembali ke kamarnya. Malam itu ternyata Pak Gito sedang melakukan ritual di dalam gudang dengan pintu yang dikunci. Saat itu Alif langsung masuk ke dalam kamarnya dan menenggelamkan tubuh di balik selimut karena sudah merinding ketakutan melihat bayangan anak kecil tadi. Seperti biasanya malam itu Pak Gito menyuruh tuyul peliharanya untuk mencuri uang ke warga desa lainnya. Di rumahnya, Pak Gito sekarang jadi mendapatkan sekali banyak gangguan karena dia sudah melakukan pesugihan. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian Pak Gito akhirnya bisa merenovasi rumahnya. Bu Hesti pun senang karena akhirnya rencana mereka bisa merenovasi rumahnya. Bu Hesti pun mencoba tidak curiga karena katanya Pak Gito dagangannya selalu laris, jadi menurutnya dari uang dagangannya yang laris itu bisa untuk merenovasi rumahnya. Namun di sisi lain, Bu Hesti selalu merasakan kesakitan dan dia sangat kurus sekali, tubuhnya juga sangat pucat. Dan pada malam harinya, Bu Hesti hendak ke dapur mengambil minum, saat itu juga Pak Gito sudah tidur. Dan saat di dapur dia dikejutkan dengan bayangan anak kecil yang melintas berlarian di dapur. Sontak Bu Hesti pun terperanjat. Dan sesaat kemudian, Bu Hesti merinding ada hembusan angin masuk ke dapur. Dan sesaat kemudian tiba-tiba saja Bu Hesti dikagetkan dengan munculnya sosok tuyul yang sangat menyeramkan sekali.
yang berdiri di hadapannya Bu Hesti. Sontak Bu Hesti langsung lemas sekali tubuhnya hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Pada keesokan paginya, Alif yang hendak mandi dia terkejut melihat Bu Hesti sudah terkapar di lantai dapurnya. Dan saat itu Alif teriak-teriak memanggil bapaknya yang sudah tertidur. "Pak, Bapak, bangun Pak." Dan sesaat kemudian, Pak Gito pun bangun dan mencoba untuk mengangkat Bu Hesti ke dalam kamar dengan dibantu oleh Alif. Setelahnya Alif mencoba untuk membangunkan ibunya yang masih belum sadar. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Hesti pun sadar dari pingsannya. Dan segera Alif memberikan air putih untuk ibunya. "Bu, ini diminum dulu Bu." Perlahan-lahan Bu Hesti pun menenggak air putih yang sudah diambilkan oleh Alif. Saat itu Bu Hesti menanyakan keberadaannya Pak Gito, karena kala dia sadar, Pak Gito ternyata tidak ada di rumah. "Bapakmu kemana, Liv?" "Ke pasar Bu tadi katanya." Dan beberapa saat kemudian, Pak Gito pun pulang. Dia habis belanja tempe dan juga sekalian beli obat penambah darah serta sate kambing. "Ini Bu, Bapak belikan sate kambing sama obat penambah darah." "Pak, masa iya sih Ibu harus minum penambah darah sama makan sate kambing terus?" "Ibu katanya mau sembuh. Kalau mau sembuh, ya Ibu harus nurut." Bu Hesti yang masih terlihat lemas mendengar ucapan suaminya itu. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Dan pada malam harinya, Alif sedang mengerjakan PR sekolahnya di dalam kamar sampai malam, karena tugasnya banyak dan harus dikumpulkan besok. Sementara Pak Gito tumben jam 10 malam belum pulang. Dan saat itu Bu Hesti yang masih sakit sudah tidur lebih dulu. Tiba-tiba saja Alif yang sedang mengerjakan PR-nya, dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas. Sontak dia terperanjat dan menoleh ke arah bayangan itu. Seketika dia pun langsung merinding di bulu tungkuk lehernya. Dia pun mengelus lehernya yang merinding itu. Dan saat yang bersamaan itu, dia mendengar ada suara anak kecil yang sedang ketawa. Suaranya sangat jelas sekali. Dia juga mencium bau busuk yang menyeruak serta pesing. Kejadian itu membuat Alif jadi tidak fokus dan tidak tenang. Dan tiba-tiba saja, miniatur yang diletakkan di dalam kamarnya Alif itu terjatuh dengan sendirinya. Sontak Alif pun langsung terkejut. Dia menoleh ke arah miniatur yang jatuh itu. "Astagfirullahaladzim, kok jatuh sendiri sih?" gumam Alif. Langsung dia pun membereskan miniatur yang pecah di lantai itu. Dan beberapa saat kemudian, Alif dikejutkan dengan kursi belajarnya yang bergeser. Tambah merindinglah dia. Namun dia mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Dia segera mempercepat membereskan pecahan miniaturnya itu dan dibawa ke belakang rumah ke tempat sampah. Setelah dari belakang rumah, dia pun langsung kembali ke kamarnya. Tapi saat sedang dia berjalan menuju ke kamarnya, dia mendengar ada suara tapakan kaki dan suara anak kecil yang sedang ketawa. Karena penasaran, Alif menoleh ke belakang, namun ternyata tidak ada apa-apa di sana. Bahkan saat dia melewati kamarnya Bu Hesti yang terlihat pintunya terbuka sedikit. Dan saat itu dia melihat di dalam kamarnya itu, kalau Bu Hesti ada sosok anak kecil yang berlarian di atas kasur Bu Hesti menggunakan popok. Karena penasaran pun dia mencoba melawan rasa takutnya. Dia masuk ke dalam kamar. Namun anehnya, ketika Alif masuk melihat ke dalam kamar ibunya itu, sosok anak kecil yang dia lihat sekelebatan itu di sana tidak ada, yang membuatnya merasa bingung. "Loh, tadi perasaan ada anak kecil, kok sekarang tidak ada sih? Apa cuma perasaanku aja ya? Mungkin aku berhalusinasi," gumam Alif. Ketika Alif melanjutkan jalan menuju ke kamarnya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintunya. Segera dia pun membukakan pintunya itu. Dan ternyata Pak Gito yang baru pulang dari jualan di warung tempe mendoanya. "Bapak kok baru pulang tumben?" "Iya, tadi ramai banget. Ada yang makan sambil ngobrol, jadi ya lama." "Kamu kenapa belum tidur?" "Belum Pak, lagi ngerjain PR." "Ibu kamu mana?" "Udah tidur Pak, dari tadi." Saat itu Alif pun mencoba untuk bicara dengan bapaknya terlebih dahulu di ruang tamu. "Oh iya Pak, Ibu kok kasihan ya Pak sekarang. Apa kita tidak bawa ke dokter saja Pak?" "Sudahlah, nanti juga sembuh. Yang penting kan sudah Bapak belikan obat terus." "Tapi Pak..." "Sudah, Bapak mau tidur. Bapak udah capek."
Pak Gito pun beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mukanya untuk lanjut tidur. Dan singkat cerita, pada keesokan paginya, Bu Hesti terlihat sangat tidak berdaya sekali. Wajahnya pucat sekali dan tubuhnya kurus kering serta terlihat lemas. Alif yang melihat keadaan ibunya itu seperti dia sangat tidak tega. Dan saat itu Alif pun berniat akan membawa Bu Hesti ke rumah kakeknya dan minta bantuan. Pagi itu Alif putusin untuk izin tidak berangkat ke sekolah. Sementara Pak Gito pagi itu masih tertidur pulas belum bangun. Alif pun langsung membawa ibunya ke rumah kakeknya yang masih satu desa, namun beda RT. Pak Gito tidak tahu akan hal itu. Mereka saat itu berboncengan menaiki sepeda motor. Dan setibanya di rumah kakeknya, kakek juga menduga kalau Bu Hesti ini bukan sakit biasa. Dan dia segera meminta seorang ustadz kenalannya untuk bantu ngobatin Bu Hesti. Dan tibalah seorang ustadz di rumahnya kakeknya. Ustadz Riza namanya, langsung menerawang penyakit yang ada di tubuh Bu Hesti. Ustadz Riza kemudian pun kaget karena di dalam tubuhnya Bu Hesti itu ada sosok anak kecil dengan gigi taring yang tajam berada di sekitar Bu Hesti. Ustadz Riza dengan segera mengusir sosok itu dan membentengi tubuhnya Bu Hesti dengan pagar gaib dari doa-doa yang dilantunkannya. Hembusan angin pun saat itu datang sangat membuat suasana mencekam dan membuat Alif pun merinding. Saat itu Ustadz Riza sedang bersemedi dengan membacakan doa-doa. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Hesti kembali pulih seperti semula lagi. Namun tubuhnya masih terasa lemas. Usai minum air putih yang sudah didoakan oleh Ustadz. Dan Ustadz Riza kemudian menjelaskan kalau ternyata Bu Hesti ini telah dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri karena peliharaan tuyulnya. Setelah saya terawang, ternyata Bu Hesti ini diikuti oleh sosok tuyul. Dan sosok tuyul ini merupakan peliharaan suaminya untuk pesugihan. Astagfirullahaladzim. Si kakek dan Alif pun terkejut mendengar itu. Akhirnya mereka mutusin Bu Hesti untuk tinggal dulu sementara di rumah kakek. Hari itu Alif langsung nyamperin bapaknya yang sedang tidur di rumah dan akan ngasih tahu kalau Bu Hesti akan nginep di rumah kakeknya. Pak, aku sama ibu mau nginep di rumahnya kakek. Loh, kenapa emangnya? Gak apa-apa pak, pengen nginep di sana saja. Oh ya sudah, tidak apa-apa, ucap Pak Gito. Saat itu Pak Gito pun mengiyakan ucapannya Alif jika Bu Hesti akan menginap. Dan pada malam harinya, Pak Gito melakukan ritual lagi di dalam ruangan gudangnya dan mulai menjarah harta lagi dengan peliharaannya. Tanpa sepengetahuan Pak Gito, Alif yang sudah muak sama kelakuan bapaknya itu karena tega menumbalkan istrinya sendiri. Dia memberitahukan kepada warga soal Pak Gito yang telah menjebak istrinya sendiri dan berniat akan menggerebeknya pada malam ini juga. Alif sudah tidak peduli lagi dengan bapaknya. Dan supaya itu membuatnya jerah, para warga juga tidak menyalahkan Alif dan Bu Hesti karena mereka jadi korban dari keserakahan Pak Gito. Bahkan di desa itu, Alif mendengar rumor soal banyak warga yang kehilangan uangnya dan juga perhiasan. Menurut warga yang menduga karena ada tuyul di sekitar desanya. Warga pun berbondong-bondong dan mulai mengepung rumah Pak Gito dan langsung menyuruhnya keluar. Keluar Pak Gito, keluar! Pak Gito kala itu sedang menghitung uang hasil curiannya dari tuyulnya. Dan seketika kaget ketika mendengar teriakan dari warga di luar rumah. Dia pun langsung panik dan tidak membukakan pintunya. Warga pun dengan paksa mendobrak pintu dan menggeledah isi rumah. Dan saat mendobrak sebuah kamar, mereka mendapati di ruangan itu ada lilin dan juga sesajen serta uang yang belum selesai dihitung. Makin marahlah warga kala itu. Dan ternyata Pak Gito itu bersembunyi di dalam lemari ruangan itu. Namun akhirnya, usai digeledah semuanya, Pak Gito dipergoki salah satu warga yang sedang sangat kesal karena belum menemukan keberadaan Pak Gito. Saat itu dia menendang lemari dan merasakan ada sesuatu di dalamnya. Akhirnya saat dibuka, nampaklah Pak Gito dan akhirnya diamankan para warga. Sempat ada yang memukulinya, namun kemudian amarah warga bisa diredakan dan Pak Gito langsung dibawa ke pihak berwajib dan ditahan di dalam sel. Bahkan kala itu, Alif dan Bu Hesti tidak peduli lagi atas apa yang akan terjadi pada Pak Gito. Semenjak berada di dalam sel, Pak Gito selalu mendapatkan gangguan-gangguan. Dan tiba-tiba saja, saat itu Pak Gito didatangi oleh sosok tuyul peliharaannya. Pak Gito langsung terkejut melihat sosok itu yang sangat murka kepadanya. Dengan kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya.
kau sudah lalai, tidak memberikan aku bayaran. Selama ini kan aku sudah selalu memberikanmu susu. Tapi sekarang tidak. Kau sudah tidak menepati janji lagi. Dan sebagai bayarannya, kau yang akan aku jadikan tumbal. Tidak, jangan. Namun sosok itu langsung mendekati ke arahnya Pak Gito. Dia pun teriak-teriak ketakutan dihampiri sosok itu. Sampai akhirnya sosok itu langsung menyerang Pak Gito, yang kelihatannya marah karena belum mendapatkan bayaran, yaitu dengan menyusu Bu Hesti. Karena sosok itu sudah diusir oleh Ustadz Riza waktu itu. Ternyata saat itu tuyul hendak menyusu ke Bu Hesti di rumah kakek tidak bisa masuk ke rumahnya, dan selalu terpental kepanasan karena ada benteng gaib yang menghalangi. Akhirnya perjanjian pun terlanggar karena Pak Gito tidak bisa memberikan bayarannya. Dan malam itu juga si tuyul langsung menyedot paksa darah Pak Gito yang sedang ketakutan itu. Pak Gito yang kekurangan darah akhirnya pingsan malam itu juga di dalam sel. Dan esoknya penjaga sipir menemukan Pak Gito tergeletak pingsan dengan kondisi badan yang langsung kurus kering dan pucat sekali. Dengan segera Pak Gito langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan dilakukan perawatan. Namun tak sampai 1 hari Pak Gito akhirnya meninggal karena darahnya benar-benar dikit banget yang ada di tubuhnya, karena sudah disedot oleh tuyul peliharaannya sendiri. Pak Gito pun meninggal dalam keadaan kurus kering dan pucat, layaknya orang yang kekurangan darah. Dan akhirnya jenazahnya pun dimakamkan hari itu juga. Kala itu juga Bu Hesti dan Alif pun hadir di pemakamannya. Namun para warga yang datang bertakziah banyak yang mengatakan seperti menggunjing Pak Gito yang sudah memelihara tuyul. Kasihan ya Pak Gito, sekarang meninggalnya mengenaskan. Iya, pasti dia sudah dijadikan tumbal karena pesugihan yang sudah dilakukannya itu. Yang lebih kasihan itu Bu Hesti. Dia tidak tahu apa-apa menjadi korbannya. Saat itu segera jenazahnya akan dimakamkan di pemakaman yang terdekat. Akan tetapi saat akan dimakamkan, jenazahnya Pak Gito bau bangkai dan bau pesing seperti popok, bahkan bau anjir darah yang sangat menyengat. Hampir 1 tahun pembangunan jalan akhirnya selesai juga. Bu Hesti kini lanjut dagang mendoan lagi seperti dulu dan dibantu oleh Alif meskipun sampai malam. Kini mereka hidup seperti biasanya lagi. Dagangannya juga laris seperti dulu lagi. Dan sedikit demi sedikit mereka mencoba melupakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalunya. Mereka memilih melanjutkan hidup dengan bahagia dan mencari rezeki yang halal. Bahkan kabarnya di desa sebelah Pak Neman juga digerebek oleh warga dan berhasil diamankan. Warga juga menemukan istri Pak Neman yang nasibnya lebih parah dari Bu Hesti. Dia ditahan di dalam kamar dengan paksa oleh Pak Neman. Sekarang masih dalam masa perawatan di rumah sakit, dan semoga cepat pulih. Dan katanya Pak Neman juga tewas seperti Pak Gito. Sungguh sangat mengenaskan. Cerita pun selesai. Kekayaan itu seperti minum dari air lautan yang asin. Semakin kau minum, maka semakin haus yang kamu dapatkan. Carilah rezeki dengan cara yang halal, dan jangan mudah terpengaruh oleh perbuatan yang menjerumus ke dosa besar, meskipun dengan cara instan mendapatkan uang yang banyak. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian, tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.